Selamat Pasi Soma. Pagi, siang, sore maupun malam. Untuk teman-teman pencinta misteri, jumpa kembali di channel Tri Lestaruan Kisah. Channel yang menguak segala kisah janggal yang terjadi di luar batas nalar manusia. Sebelum mendengarkan ceritanya, tolong bantu dukungannya dengan cara subscribe dan jangan lupa pencet loncengnya, karena satu dukungan dari kalian sangatlah berharga bagi kemajuan channel ini. Dan semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan limpahan rizki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah. Kalau domisili Malang sini aja. Sebelumnya aku mau cerita soal pengalaman pribadiku beserta teman-temanku waktu kita dulu masih di masa di kos-kosan. Kejadian ini aku alamin sekitar tahun 2012. Cerita ini berawal pas aku kerja di salah satu mall pusat perbelanjaan di pusat kota Malang. Ceritanya berawal dari pas aku kerja. Jadi ceritanya sebelumnya saudaraku yang dulu kerja di situ. Terus aku kirim lamaran, alhamdulillah aku terima. Dari situ daripada aku muter-muter cari kos-kosan, saudaraku ini nawarin buat kos di tempatnya. Ya udahlah, daripada aku pikir panjang, aku kos di tempatnya. Yang pertama aku sampai kos, yang aku rasain tuh hawanya kayak lembab, bangunannya kayak bangunan lama, arsitek zaman dulu gitu. Bersih sih tempatnya, cuma hawanya kayak beda, kayak dingin gitu loh. Beda lah pokoknya. Setelah masuk, ada satu sudut ruangan yang gak dikasih lampu. Mungkin kalau orang Malang bilangnya hawanya singup ya. Di dalam kos-kosan, ya walaupun siang tuh ada ventilasi udara, tapi hawanya tetap aja gelap, singup gitu, dingin. Di kosan situ ada 6 kamar kos, dan tempat tersebut tuh udah dipenuhi sama penghuni kos. Terus hari berlalu, aku rasain ya lumrahnya tinggal di kosan. Awal-awal tinggal di kosan, jadi aku mikirnya ya mungkin cuma perasaan aku aja, berlebihan ya, karena aku pertama kali ngekos juga. Tapi di sisi lain yang buat aku jadi beda dari asumsiku, mungkin karena aku sama penghuni yang lainnya tuh, kan yang lain ramah-ramah, sering nonton TV bareng, makan bareng, terus kadang juga nyanyi-nyanyi bareng. Hari-hari yang aku lewatin ya biasa-biasa aja, tanpa ada hal ganjil awalnya yang terjadi. Jadi satu ketika ada penghuni kosan aku yang pindah karena kontrak kerjanya udah habis. Terus kalau nggak salah seminggu kemudian ada 2 orang datang, sepasang suami istri lah, nyari kos-kosan. Langsung masuk kamar yang gantiin mbak yang keluar tadi. Setelah masuk kos, beliau berdua ini memperkenalkan diri. Kalau nggak salah, beliau berasal dari Kupang, datang ke Malang karena mau nemenin anaknya yang bentar lagi wisuda di salah satu universitas negeri di kota Malang. Dan setahu aku, ibu itu sambil nunggu anaknya wisuda, beliau sambil kerja jadi tukang pijet kalau nggak salah, buat bantu perekonomian mereka selama nunggu anaknya wisuda lah ya kayaknya.
Tapi nggak lama dari situ tiba-tiba ibu ini tuh sakit, padahal sebelumnya itu ibu ini sehat banget, orang dia yang kerja ya, yang warawiri. Terus kok tiba-tiba sakit dan dibawa ke rumah sakit. Tapi karena kayaknya waktu itu cari ambulan tuh susah, jadi adanya yang deket dengan kos-kosan tuh becak gitu loh. Jadi ibu itu dibawa ke rumah sakit pakai becak, dan belum sampai ke rumah sakitnya beliau meninggal di jalan. Tapi cerita jelasnya gimana aku kurang tahu, karena waktu itu posisinya aku, saudara aku sama Mbak Imel, teman satu kamar kos aku, sama-sama masuk kerja. Pas pulang tuh di kos-kosan udah rame, mbak-mbak kos yang lain tuh udah pada nangis karena nyesel kali ya, karena ya nggak tahu kalau ibu itu kenapa bisa sakit, tiba-tiba sakit, terus juga langsung meninggal di jalan pas waktu dibawa ke rumah sakit. Terus kalau nggak salah waktu itu selang seminggu setelah ibu itu meninggal, kondisi kos-kosan tuh udah nggak kayak biasanya gitu loh, sepi banget, nggak ada yang keluar kamar, udah nggak pernah makan bareng lagi, nonton TV juga nggak pernah nonton TV bareng-bareng, kayak nyanyi-nyanyi kayak biasanya tuh juga nggak pernah gitu loh. Terus satu malam pas kita pulang kerja, kita mampir dulu, ada acara makan-makan gitulah sama teman-teman di kerjaan. Kita pulang bertiga, kalau nggak salah waktu itu udah jam 11 malam. Aku, saudaraku sama Mbak Imel tuh baru sampai kos sekitar jam 11 malam itu. Kita pas lagi baru mau lepas sepatu, Mbak Imel tuh bilang, Iku lho apa sih? "Endi sih Mbak?" Ya kita nyautinnya gitu kan. "Endi sih Mbak?" Iku lho. Terus saudaraku tuh bilang, Iku kok kayak rambut sih. terus kita juga mikir kan, rambutnya siapa yang dibuang sembarangan, dan itu nggak dikit, lumayan banyak lah. Kita sempet diem sambil saling mandang, karena rambut itu tuh bentuknya kayak ngumpal, warnanya campur hitam putih gitulah, kayak rambutnya orang yang udah sepuh ya, orang tua. Jadi tanpa aku pikir panjang, aku narik keduanya langsung ke kamar. Terus kita lebih kaget lagi, di depan kamar kita juga nemuin rambut lagi. Suasana jadi makin bingung. Terus Mbak Ime langsung ngambil sapu, nyingkirin rambut-rambut itu nggak jauh dari pintu. Yang penting kita masuk, nggak sampai ngelangkain rambut itu lagi lah, pikir kita. Terus yang bikin tambah kesel, udah takut, terus kita tambah kesel, kunci yang sebelumnya ada di kantong Mbak Imel tuh dicampur satu sama handphonenya tuh, tiba-tiba nggak ada kuncinya. Kunci itu jatuh atau apa nggak tahu, pokoknya kunci itu nggak ada. Padahal awalnya pas jalan di depan gang Mbak Imel ambil HP itu kuncinya masih ada, benar-benar masih ada di kantong. Terus di waktu yang sama itu saudara aku inisiatif kan ambil HP buat center lah, buat nyari kunci itu. Tapi tiba-tiba kunci itu ada di dalam tas saudara aku. Ya udahlah, karena udah ketakutan banget ya. Jadi udah gak mikir panjang lagi, kita langsung buka pintu kamar, kita langsung masuk. Jadi pas waktu kita cari kunci di kantongnya Mbak Amel nggak ada itu tadi, saudaraku ini inisiatif mau ngambil HP-nya buat nyalain senter, buat ngecek tas Mbak Imel. Kok tiba-tiba kunci di kamar tuh nggak ada di situ. Jadi pas waktu saudara aku nyari ambil HP di tasnya, saudaraku bingung, ini kok bisa tiba-tiba kunci pindah sendiri ke tasnya saudara aku. Tapi ya karena kita udah bener-bener
ketakutan, kita nggak mikir panjang lagi. Udah, kita langsung buka kamar, kita langsung masuk. Sampai kita tuh nggak sempat ganti baju, kita langsung naik ke kasur, pakai selimut. Sampai kita tuh satu kasur bertiga, kita tidur satu ranjang karena saking takutnya banget. Sekitar setengah jam, kita semua ketakutan. Mbak Emel tiba-tiba tuh ngerengek minta dianterin ke toilet. Mau nolak ya gimana, kasihan. Tapi mau nganter juga takut. Ya udah, akhirnya aku bilang sama saudaraku buat ayo wis kita antar Mbak Emel ke toilet kita bareng-bareng. Terus kita pelan-pelan buka pintu kamar. Betapa kagetnya kita, yang tadinya rambut tuh berserakan banyak di depan kamar, tiba-tiba hilang, bersih. Ya bersih banget, soalnya nggak kejadian apa-apa gitu. Ya kondisi kosan masih sepi banget lah ya, karena ya emang udah tengah malam, mbak-mbak yang lain udah pada tidur. Terus ditambah lagi di depan kamar nomor 5 sama 6 lampunya mati. Jadi pas waktu jalan ke toilet tuh kita sambil nyalain senter dari HP masing-masing. Terus kita kaget banget pas di depan kamar nomor 5 dan 6 ternyata banyak rambut berserakan yang kayak di depan kamar kita tadi. Kita spontan ngejerit dong ya. Tapi aneh banget, mbak-mbak yang kos yang lain tuh nggak ada yang denger jeritan kita, nggak ada yang bangun. Aku juga bingung. Terus ketika itu mata aku tuh langsung noleh ke tangga gitu loh, yang ada di ujung lorong. Aku tuh kayak ngelihat perempuan baju putih kayak ngetawain kita gitu loh, ketawa sambil ngelihat kita. Dia tuh sambil nyabutin rambutnya gitu loh, dan dijatuhin ke bawah. Kita lari, tapi yang kayak badan kita nggak bisa gerak, berat banget gitu, seolah-olah kita nggak bisa beralih dari tempat itu. Di situ kita takut banget, setakut-takutnya. Kalau orang Jawa bilang ngejer kali ya. Mbak Imel tuh sampai ngompol, terus pingsan. Jadi kita semua tuh berusaha baca doa-doa apa yang kita bisa. Terus alhamdulillahnya selang berapa lama kemudian aku teriak lagi minta tolong. Tiba-tiba suaraku kedengeran ke mbak-mbak yang lain. Semua pada keluar dari kamar, ngeliat kita yang lemes di lantai, dan semua saling nanyai kita kenapa. Dan saat itu pula mereka langsung bantu bawa Mbak Imel ke kamar, bantuin ganti pakaiannya. Terus Mbak Imel sadar, siuman, langsung nangis ngejer lagi. Oh ya, pas waktu penghuni kos lain keluar kamar yang aku jerit itu, tiba-tiba tuh rambut udah bersih, udah nggak ada sehelai pun rambut sama sekali. Dan perempuan yang ada di lorong tuh nggak ada, udah hilang, udah nggak ada di situ. Lanjut lagi yang Mbak Imel sadar, dia tuh sadar langsung nangis, terus sambil bilang bahwa sosok yang aku lihat tadi itu ternyata Mbak Imel juga lihat. Cuma yang bedanya Mbak Imel tuh ngerasa wanita itu julurin rambutnya ke arah Mbak Imel. Setelah itu Mbak Imel nggak ingat apa-apa, dia pingsan itu tadi. Kosan malam itu jadi gaduh, panik, campur takut. Terus lewat tengah malam, udah mulai tenang. Teman-teman kamar kos lain udah balik ke kamarnya. Mbak-mbak yang lain ya masih jelas kelihatan ketakutan sih, tapi mau gimana lagi, mereka balik. Mereka takut banget sebenarnya dengar cerita dari Mbak Imel. Tapi ya udahlah, mereka balik ke kamar. Udah tanpa mikir panjang, aku makasih ke mereka semua. Aku tutup pintu kamar kos aku. Kita berusaha pejamin mata buat tidur karena emang kita udah
capek banget habis kerja, terus lemes banget karena ketakutan. Terus udah malam itu udah hari ganti, suasana kos semakin kayak aneh, nggak enak. Kayak yang ada dalam hati aku tuh, aku kayak pengen banget pindah kos. Tapi ya gimana lagi ya, udah terlanjur bayar juga. Seminggu setelah kejadian itu, aku dapat shift siang sendiri. Otomatis aku pulang bakalan sendirian dong ya. Waktu itu kalau nggak salah Jumat malam Sabtu, pas aku pulang, aku tuh lewat di sebelah gereja gitu, di utaranya gereja. Tiba-tiba tuh aku dengar suara kaki orang lain di belakang aku. Aku tuh sebenarnya takut ya, tapi aku tuh yang kayak, hati aku tuh pengen yang kayak nyuruh noleh gitu loh, noleh ke belakang. Akhirnya aku beraniin buat noleh ke belakang, buat mastiin aku ini diikutin siapa. Setelah aku noleh, ternyata di belakang aku tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada satupun orang yang jalan tepat di belakang aku. Sontak langkah aku semakin cepat, berusaha jalan cepat banget. Tapi anehnya suara itu tuh kedengeran lagi. Dengan cepat, udah aku langsung lepas sepatu aku. Aku lari secepat yang aku bisa. Semakin aku lari, suara itu tuh semakin keras juga di belakang aku. Aku sampai depan gang, di ujung gang aku baru masuk tuh, suara itu langsung hilang. Terus aku lanjut jalan, sampai di tikungan depan kos aku. Aku tuh kayak lihat nenek gitu loh, nenek-nenek udah sepuh, duduk di pojok gang sambil lihat aku. Waktu itu kan udah malam banget ya. Aku pulang kerja tuh kayaknya jam 10-an gitu. Ini tapi kenapa ada nenek-nenek yang udah sepuh duduk di pojokan sambil liatin aku. Pas aku sempat berhenti, yang ada dalam pikiran aku, ya Allah, semoga ini orang beneran, semoga ini orang beneran. Terus pas aku udah jalan deket nenek itu senyum ke aku. Aku nyapa, orangnya cuma senyum aja. Ya udahlah, aku berusaha buat nggak mikirin apa-apa. Tapi pas yang sampai depan kosan tuh, aku tuh mikir, aku tuh baru inget gitu loh, di sekitar kos aku tuh nggak ada nenek-nenek setua itu. Apalagi ngapain juga malam-malam jam 10 malam duduk di sini. Nggak mungkin lah ya, andai bener ada, sama keluarganya juga nggak mungkin lah dibiarin keluyuran malam-malam. Terus aku coba noleh lagi ke arah nenek tadi duduk. Aku tambah kaget banget. Nenek tadi itu udah nggak ada di situ. Ya udah, aku langsung spontan, sepatu aku lempar, aku lari masuk ke kos. Aku langsung masuk ke kamar. Aku ceritain kejadian yang barusan aku alamin ke saudaraku sama ke Mbak Email. Malam itu aku tidur senyanjang lagi sama mereka, karena ya kita sama-sama ketakutan lagi. Tapi alhamdulillah malam itu kita nggak diganggu. Baru besoknya, sepulang aku kerja di kosan, Sabtu malam minggu ya itu. Malam minggu itu aku pulang di kosan, waktu itu malam. Ternyata ada tamu, pacarnya Mbak Email, lagi ngapel lah ceritanya. Setelah saling sapa, aku masuk ganti baju. Terus aku makan juga, karena tadi pas waktu aku sepulangnya aku kerja, aku sempetin buat beli makan. Aku makan dulu di kamar. Terus pas aku habis makan, Mbak Email manggil aku buat gabung daripada sendirian di kamar kan ya. Karena yang kebetulan aku kenal sama pacarnya Mbak Email. Dan saudara aku ini kebetulan lagi keluar juga, diajak keluar sama calon suaminya. Kita bertiga, aku, Mas Alex, pacarnya Mbak Email, sama Mbak Email, kita kumpul di ruang tengah sambil nonton TV, sambil bercanda-bercanda kayak biasanya. Setelah kita ngobrol,
tiba-tiba nih aku sama Mbak Email, kita berdua tiba-tiba tuh kayak yang diem gitu loh. Tiba-tiba kayak ada angin yang masuk, padahal tuh ruang tengah nggak ada jendelanya sama sekali. Tiba-tiba angin tuh kayak yang ngenain telingaku gitu, cuma sebentar. Kita berdua yang langsung diem, mikir kejadian barusan, ini angin dari mana gitu ya. Karena emang benar-benar di ruang tengah tuh nggak ada jendela yang langsung kontak langsung sama yang ruang terbuka gitu loh. Kita saling pandang satu sama lain. Terus yang pacarnya Mbak Email ini tadi, Mas Alex tuh mencoba menyairin suasana karena ngeliat kita berdua bengong ya. Setengah jam kemudian habis kejadian angin itu, tiba-tiba Mas Alex ini mau numpang toilet, katanya mau buang air kecil lah. Jadi pas waktu itu buat nutupin rasa takut aku nyoba nyairin suasana gitu. Mas nggak diantar Mbak Amel ta? Kayak apa aja dianterin ke toilet? Ngerti kan tempatnya nggak pindah kok. Aku jawab gitu. Iya, siap. Kan di ujung kamar itu ada lorong ya. Jadi di ujung ruang tengah ada lorong depan kamar gitu, di sampingnya ada tangga ke lantai atas. Mas Alex ngerasa di depan pintu kamar nomor 5 tuh ada sosok perempuan baju piyama putih gitu, senyum lihat Mas Alex. Ya karena Mas Alex pikir itu penghuni kos yang lain, Mas Alex nyapa. Tapi si perempuan ini tuh cuma diem, senyum aja gitu. Terus pas udah tiba di toilet, cewek tadi tuh nggak ada lagi. Dan kita balik kumpul lagi bertiga di depan TV. Mas Alex tuh langsung nanyain, Aku tadi tuh loh lihat cewek anak kos kamar nomor 5 kayaknya. Aku sapa loh. Dia diem aja, cuma senyum tok. Jadi ya wes, aku gak hirauin lagi wes, aku lanjut aja ke toilet. terus aku jawab, loh mana ada wong mbak yang kamar nomor 5 sama nomor 6 itu loh libur, diambil cuti, pulang tadi pagi. Loh lah tadi sopo? Mas Alex tuh tanya gitu. Wes lah gak usah dibahas wes, ngomong yang lain aja, aku jawab gitu. Terus habis itu selang gak lama Mas Alex pamit pulang, gak lupa pamit sama bapak kos juga yang ada di rumah depan. Terus aku sama Mbak Email langsung cepet-cepet balik kamar tidur. Kita gak mau larut sama cerita Mas Alex tadi. Jujur yang jelas, ini aku sama Mbak Email tuh semua takut pada saat itu. Makanya ya udahlah, kita cepet-cepet lari ke kamar. Sekitar jam 1-an, aku tuh tiba-tiba kebangun, ngerasa kayak denger di luar kamar aku tuh rame banget, kayak ada orang yang ngobrol sambil ketawa-ketawa. Yang nambah aku semakin takut tuh di saat aku mau pindah ranjang ke saudara aku. Di saat itu aku takut. Aku pindah ke ranjang saudara aku karena aku emang takut banget. Sambil aku baca-baca ayat kursi lah. Alhamdulillah aku ketiduran sampai pagi. Paginya aku mau cerita, tiba-tiba Mbak Email tuh cerita duluan. Mbak Email cerita katanya tadi malam tuh kisaran jam 3-an atau entah jam berapa, pokoknya lewat tengah malam. Mbak Email tuh ngerasa ada yang manggilin namanya berkali-kali. Dan yang Mbak Email rasain tuh suaranya tuh kayak suara asing gitu loh. Mel, email, Mel, email. Suara itu di luar kamar, suara asing, nggak kayak suaranya mbak-mbak kosan yang lain. Terus lanjut,
aku setelah ceritanya Mbak Imel dan aku cerita kejadian yang aku alami semalam. Di situ kita bertiga semakin ngerasa, aduh nggak nyaman banget tinggal di kosan ini. Setelah nggak lama setelah kejadian itu, seminggu kalau nggak 2 minggu setelah kejadian itu, saudara aku ini resign dari tempat kerjanya karena emang dia mau nikah. Jadi dia pindah keluar kos. Dan aku pun langsung, udah aku nggak pikir panjang, aku langsung ikut pindah juga. Aku nyari kos, aku pindah. Mbak Imel juga ikut pindah saat itu juga. Emang karena udah nggak nyaman banget, udah takut banget di situ. Sebulan setelah aku pindah tuh, menurut cerita dari teman kos yang lain yang masih tinggal di situ, dan kebetulan kita satu tempat kerja, malah makin parah gitu loh. Kapan hari itu sampai ada yang kerasukan katanya. Yaudah, sejak saat itu aku udah nggak berani lagi nanyain kondisi tentang gimana kos-kosan setelahnya, karena jujur banget aku tuh kalau inget yang kayak trauma gitu loh. Inget tempat kosan itu, aku sering kebayang dan bawaannya tuh kemana-mana jadi tambah takut, merinding banget gitu. Makanya mending aku coba nggak coba cari tahu soal kosan yang lama aku. Karena alhamdulillah aku di kosan yang baru tuh tempatnya tenang, nyaman, nggak yang lembab, sunyi, singup gitu kayak yang kosan lama. Ya mungkin itu aja yang bisa aku ceritain, yang aku bagiin ke teman-teman penikmat cerita misteri Trilestaron kisah ini. Saya atas nama Aisyah, kalau ada kata yang kurang pantas dan salah pengucapan yang mungkin nggak berkenan di telinga pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena jujur sebenarnya aku cerita ini pun juga aku yang masih takut banget, merinding banget kalau tiap cerita. Ingat dulu yang pernah aku alamin gitu di kos-kosan. Yaudah, sekian cerita dari saya, dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.